lelah mental, lelah ini, kemudian dia mengadahkan kepalanya ke langit seraya berkata, "Ya Allah, why always me? Kenapa saya mulu ya Allah? Kenapa saya mulu?" Ucapan seperti itu sebenarnya adalah ucapan yang agak-agak wajar dan tidak wajar. Wajar dari satu sisi karena mungkin orang yang sedang mengucapkan ini sedang mengalami problem yang begitu luar biasa, dan orang menghadapi masalah hidup sampai-sampai lelah mentalnya adalah sebuah perasaan yang valid dan divalidkan pula oleh agama kita. Tidak wajarnya apa? Tidak wajarnya mungkin karena cara dia berinteraksi dengan Allah tidak baik. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia harus tunduk sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan adab yang paling baik kepada Allah. Kepada manusia saja kita diperintahkan untuk beradab, apalagi kepada Allah Tabaraka wa taala. Urusan adab kita omongin nanti di akhir. Iman itu kayak stabilizer. Jadi walaupun kameranya diguncang, tapi kalau kamera itu ada gimbalnya, ada stabilizernya, apa sih namanya itu gimbal? Ya itulah ya gimbal ya, kasih tahu lah. Itu tuh nggak akan terguncang. Jadi hasil videonya itu tetap stabil. Kenapa? Karena dia punya stabilizernya. Maka iman itu adalah as-sukun, kata Syekh Sahal At-Tustari dari Khurasan, salah satu ulama tasawuf. Jadi iman itu adalah as-sukun, tenang. Sukun itu memiliki kesamaan dengan kata sakinah, maskan, sakan. Jadi sukun itu artinya diam, tenang, tidak berubah-ubah, tidak terguncang, tidak heboh, tidak tantrum. Itu namanya sukun, tenang. Sehingga para ulama tasawuf mengatakan di antara ciri-ciri iman seseorang itu baik adalah dia mendapatkan ketenangan, dia tetap tenang ketika dia sedang diguncang, dia tetap tenang ketika dia sedang dalam keadaan banyak ujian ataupun masalah. Kenapa? Karena iman adalah sukun, kata para ulama. Dan kita pengen belajar itu ketika kita diuji. Karena kalimat ya Allah why always me ini adalah contoh ketidaktenangan seseorang dalam menghadapi ujian. Kayak orang yang lagi panic attack ketika diuji, kayak orang yang lagi putus asa, kayak orang yang lagi marah, tantrum terhadap ujian-ujian. Makanya dia mulai komplain, mulai marah-marah, mulai mempertanyakan kehendak Allah dengan kalimat ya Allah why always me. Ada banyak varian terhadap pertanyaan ini. Bisa ya Allah why always me, bisa ya Allah kenapa sekarang, bisa ya Allah apa maumu, apa yang kurang dari saya, engkau tidak adil, engkau tidak dengar doa saya, dan seterusnya. Itu semuanya kalimat-kalimat tantrum, marah kepada Allah. Itu semuanya kalimat mempertanyakan kasih sayang Allah, mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan ilmu dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan pertanyaan seperti itu tidak akan keluar dari lisannya orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu ketika dia diberi ujian, dia sukun, dia tenang. Dan kita pengen belajar ketenangan-ketenangan seperti ini, yang walaupun tetap menangis, yang walaupun tetap terluka, yang menahan amarah, yang merintih. Karena itu semua nggak dilarang. Kita nggak dilarang nangis, kita nggak dilarang merintih, kita nggak dilarang marah selama bisa ditahan. Kita nggak dilarang untuk terluka, karena luka itu sesuatu yang lumrah terjadi kepada siapapun, lahir dan batinnya. Tapi dengan segala luka itu, dengan segala beban hidup itu, dengan segala rasa kecewa, dengan segala rintihan dan air mata itu, kita masih punya rasa sukun yang luar biasa. Kita masih punya rasa tenang yang luar biasa, yang terilhami dari iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri orang beriman.
Hadapi ujian itu satu-satunya bekal yang paling penting yang kita perlu punya adalah kita harus punya iman yang lebih kuat kepada Allah. Jangan sampai ujian membuat kalian justru semakin ragu. Kalau kita udah ragu sama Allah, terus siapa yang akan nolong kita setelah Allah? Kan itu pertanyaan yang paling sederhana. Kalau kita udah ragu sama Allah, terus siapa yang bisa nolong kita setelah Allah? Bahkan manusia pun udah meninggalkan kita semua. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Orang yang kita percaya mungkin mengkhianati kita. Orang yang kita sayangi mungkin nggak bisa bantu kita. Terus mau gimana? Kalau ke Allah aja kita ragu, terus siapa yang akan menolong kita setelah Allah? Apa harapan kita kalau udah kayak gitu? Gak ada harapan apa-apa lagi. Jadi agak aneh kalau ketika kita sedang diuji, kita malah menjauh dari satu-satunya zat yang bisa menolong kita. Menjauh dengan lisan, menjauh dengan pikiran, menjauh dengan hati, menjauh dengan ibadah-ibadah yang berkurang, menjauh dengan kemarahan, gak mau sholat lagi, gak mau berhijab lagi, bahkan cenderung nauzubillah gak mau beriman lagi, gak mau hidup lagi. Apa harapan kita untuk dapat kebaikan ketika sedang diuji? Kalau ketika sedang diuji justru kita menjauh dari satu-satunya zat yang bisa menolong kita. Satu-satunya, gak ada lain yang bisa menolong kita. Terus apa harapan kita untuk bisa mendapatkan jalan keluar? Padahal sebelum kita datang ke Allah, kita udah sering datang ke makhluk, berharap mereka nolong kita. Kita ketuk satu persatu rumah mereka, handphone mereka, akun mereka. Apalagi orangnya kalau perlu kita ketuk. Kita pengen minta tolong sama semua orang, tapi semuanya meninggalkan kita dengan kasar atau dengan halus. Dengan kasar mungkin kita diamit-amitin, dengan halus mungkin dia bilang saya juga punya masalah bla bla bla. Setelah semua pintu-pintu di bumi kita ketuk dan semuanya tertutup rapat untuk kita, sekarang satu-satunya pintu yang bisa menolong kita dan terbuka setiap saat itu hanyalah pintu langit. Tapi kita malah marah kepada langit, kita malah marah kepada Allah, kita malah mengabaikan pintu langit itu. Kita gak ketuk dengan istighfar, kita gak ketuk dengan curhat dan doa. Terus apa harapan kita dalam ujian kayak gitu? Kita malah bukan mengetuk pintu langit, tapi kita mencela pintu itu. Ini sebuah analogi saja, jangan bilang Allah di langit, tapi sebuah bahasa analogi. Jadi kayak aneh sekali kalau ada orang yang sedang diuji justru dia marah kepada satu-satunya yang bisa nolong dia dan mau menolong dia. Jadi kayak misalnya gini, di keluarga satu-satunya yang sayang sama kita itu ibu. Ibu tuh sayang banget sama kita. Ibu tuh pengen banget nolongin kita, atau ibu dan ayah lah. Ibu dan ayah tuh sayang banget sama kita, pengen nolongin kita banget kalau kita ada masalah gitu. Sedangkan saudara mungkin mereka bukan gak sayang, tapi mereka juga punya masalah sendiri. Teman-teman juga gitu, apalagi orang yang jauh. Ketika semua orang mengabaikan kita, ibu dan ayah tuh pengen nolong kita sebetulnya, tapi kita malah marah-marah sama ibu dan ayah. Bukannya minta tolong, bukannya manja sama mereka, bukannya datang dan mendekat kepada mereka, tapi kita malah marah kepada mereka. Ajar mengenal Allah, supaya ketika kita dikasih ujian, kita itu akan menghadapi ujian dengan sukun, dengan tenang. Kalau dalam baca Al-Quran ada nggak istilah sukun? Apa itu sukun? Apa arti sukun dalam baca Al-Quran? Ada huruf sukun? Huruf sukun itu cara bacanya gimana? Gak ada bunyi kan? Kalau ada bunyi namanya huruf apa? Huruf harokat. Ada bunyi A, fathah. Ada bunyi U, dhammah. Ada bunyi I, kasrah. Tapi kalau sukun, gak ada bunyi. Artinya gak ada bunyi apa? Tenang. Yang sukun misalnya mim, gak bisa dibaca ma, mimu. Ya udah belum aja. Gitu kan? Karena dia sukun. Gak ada bunyinya, gak ada suaranya. Maka orang yang sukun itu kayak gitu, no yelling. Gak ada kalau kesahnya, gak ada marah-marahnya. Dia sukun, dia tenang. Kalau dia berbunyi, belajar hikmah. Sehingga kata para ulama, bisa gak kita mengganti kalimat ya Allah wa always me menjadi kalimat ya Allah, apa yang engkau ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini?
Itu kalimat yang penggantinya. Daripada kita bertanya, ya Allah kenapa saya? Ya Allah apa mau? Coba kita ganti pertanyaannya, ya Allah apa pelajaran yang ingin Engkau ajarkan kepada saya di dalam ujian ini? Apa pelajaran berharga yang ingin Engkau berikan kepada saya dalam ujian ini? Karena pelajaran itu pasti sangat berharga sehingga Engkau berikan ujian tidak bisa mendengar jawaban dari Allah kecuali dengan hati ya. Sementara hati kita seringkali tuli, tidak bisa mendengar apa-apa dengan hawa nafsunya, dengan dosa-dosanya, tertutupkan labal, mawada ala qulubihim. Sungguh ada tutupan di hati mereka karena dosa-dosa. Jadi kita nggak bisa dengar gitu jawaban Allah dengan hati kita. Ya udah kita tanya secara lebih gampang kepada para ulama. Kira-kira apa yang Allah ingin ajarkan kepada saya melalui ujian ini? Ilmu apa? Ma'rifah apa? Hikmah apa gitu? Yang begitu istimewa sampai saya diuji seberat ini. Karena kalau nggak istimewa nih saya marah nih. Kok ujiannya berat banget sementara yang diajari sesuatu yang sepele? Ngapain sih gitu? Kenapa Allah memberikan saya ujian seberat ini? Pasti ada pelajaran berharga yang worth it untuk ujian seberat ini. Apa pelajaran itu? Kata para ulama, tidak ada pelajaran dan ilmu yang lebih berharga daripada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena mengenal Allah, ma'rifatullah lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Orang cerita gak cerita temannya? Oh belum sempat ya? Oh udah ya FYP. Nanti cari aja di FYP. Jadi kayak ada banyak orang yang gak memahami bahwa ternyata ketika dia mengenal Allah melalui ujian, mengenal Allah itu lebih berharga daripada apa-apa yang sudah hilang dari hidupnya. Mungkin kita kehilangan barang, mungkin kita kehilangan orang, mungkin kita kehilangan harapan, mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat kita inginkan yang belum kita dapatkan. Ternyata semua kehilangan itu kecil dibandingkan setelah ujian kita mendapatkan Allah. Apakah kita ngerasa ada yang lebih besar dari Allah padahal kita selalu mendengar dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Ketika kita sholat Allahu Akbar berarti saya semuanya kecil. Jadi kalau disuruh pilih mana yang lebih penting, harusnya Allah lebih penting, harusnya Allah lebih berharga daripada semuanya. Harta saya, keluarga saya, cita-cita saya, keinginan-keinginan saya, kesenangan saya, orang-orang tersayang saya. Gak ada yang lebih berharga daripada Allah, gak ada yang lebih penting daripada Allah. Allah yang paling penting. Kalau kita memahami kalimat Allahu Akbar, kecuali kita Allahu Akbarnya basa-basi, Allahu Akbar. Kalau gak ditolong gue gak mau lagi Allahu Akbar.